Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel kebanggaan kita semua, Sport Pejoka 21. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan bahas materi atletik, yaitu jalan cepat. Saksikan. Kompetensi dasar pada pertemuan ini ada di 3.3, yaitu merancang simulasi perlombaan atletik, yaitu jalan cepat, lari, lompat, lempar, atau tolak yang disusun sesuai dengan peraturan. Dan ada di 4.3, yaitu mempraktikkan hasil rancangan simulasi perlombaan jalan cepat, lari, lompat, tolak, atau lempar yang disusun sesuai dengan peraturan. Deskripsi singkat materi, atletik merupakan aktivitas jasmani yang berisikan gerak-gerak dasar yang dinamis dan harmonis, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Atletik juga biasanya disebut dengan istilah Mother of Sport atau ibu dari olahraga, karena sebagian besar cabang-cabang olahraga lain menggunakan gerakan-gerakan yang ada dalam olahraga atletik. Saat mengikuti perlombaan dalam nomor atletik, kalian sebagai peserta memerlukan taktik dan strategi dalam memenangkan perlombaan. Taktik dan strategi dalam perlombaan atletik terdiri dari dua, yaitu taktik dan strategi individu dan kelompok. Dalam modul ini, kita akan menganalisis taktik dan strategi dalam perlombaan atletik, yaitu lomba jalan cepat. Selain sebagai peserta lomba, kalian juga diharapkan mampu menjadi penyelenggara lomba jalan cepat, lari, lompat, atau lempar yang disusun sesuai dengan peraturan. Hal ini dimaksudkan agar kalian mampu merancang atau menyelenggarakan perlombaan di kelas atau lingkungan sekitar tempat kalian tinggal. Uraian materi pada pembelajaran ini adalah lari adalah gerakan maju dengan cepat, kedua kaki melayang saat di atas lintasan atau tanah. Sedangkan jalan cepat adalah gerakan maju dengan langkah kaki di mana satu kaki selalu berhubungan atau kontak dengan lintasan. Maksudnya, kaki yang menumpu harus diluruskan minimal sesaat apabila dalam posisi vertikal. 1. Peserta lomba jalan cepat. Jalan cepat sebagian nomor dari lomba cabang atletik. Secara prinsip perlombaan sama dengan nomor lari jarak menengah atau jauh. Hanya saja cara melakukannya sambil berjalan dan kecepatannya yang berbeda. Seperti yang kalian pelajari sebelumnya di kelas 10, bahwa ketika seorang berlari telapak kakinya akan melayang sesaat di udara atau di atas tanah atau lintasan, membuatnya jarang menginjak lintasan. Sementara untuk nomor jalan cepat, kaki harus bersentuhan dengan lintasan atau tanah. Teknik start dalam lomba jalan cepat menggunakan teknik start berdiri. Aba-aba yang diberikan wasit atau juri untuk peserta lomba yaitu siap, mulai, atau ya, atau suara letusan pistol. Biasanya perlombaan jalan cepat akan menempuh jarak kurang lebih 20-50 km untuk putra. Sedangkan untuk putri 10-20 km. 2. Penyelenggaraan lomba jalan cepat. Adapun pokok-pokok peraturan jalan cepat adalah sebagai berikut. A. Pada waktu pelaksanaan, satu kaki harus selalu tetap kontak dengan lintasan atau tanah. B. Apabila terjadi diskualifikasi, larangan untuk berlomba atau melanjutkan perlombaan disebab 1. Gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Jika menurut juri, peserta tersebut dalam gerakan majunya tidak memenuhi syarat teknik jalan cepat, kehilangan kontak dengan tanah. 2. Biasanya peserta lomba jalan cepat diberi peringatan terlebih dahulu apabila melakukan pelanggaran sebanyak 1 kali. Apabila peserta membuat pelanggaran yang kedua kali, dia langsung dikeluarkan atau didiskualifikasi. 3. Pada lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atletik, lintasan peserta yang kena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan.
Rangkuman pada pembahasan ini adalah jalan cepat sebagai sebuah nomor lomba dalam olahraga atletik yang diikuti oleh peserta putra maupun putri. Peserta putra menempuh jarak kurang lebih 20-50 km, sedangkan putri menempuh jarak 10-20 km. Secara prinsip, saat melakukan gerakan jalan cepat, salah satu kaki harus selalu menempel atau menapak pada lintasan atau tanah. Lutut kaki ditumpu saat jalan cepat tidak boleh dibengkokkan, artinya kaki yang menumpu harus diluruskan minimal sesaat saat berada dalam posisi vertikal. Latihan soal. Kerjakan dan jawablah soal-soal di bawah ini dengan cara memberikan uraian singkat dengan jelas. 1. Saat kalian ditunjuk untuk mewakili sekolah mengikuti lomba jalan cepat 10 km 3 bulan yang akan datang, apa saja persiapan yang kalian akan lakukan? 2. Sekolah kalian akan mengadakan lomba jalan cepat dengan mengundang perwakilan siswa dari seluruh SMA, SMK, atau sederajat di kota kalian. Tuliskanlah langkah-langkah kerja untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.